bernegara sangat besar. Ditambah lagi saat ini di dunia internasional terjadinya wabah COVID-19 atau kita sering sebut dengan virus corona. Ini juga menjadi tantangan terbaru lagi buat kita semua. Tantangan tersebut tentang kesadaran berbangsa dan negara itu bukanlah tanggung jawab kita pribadi. Kesadaran berbangsa dan negara bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tetapi tanggung jawab tersebut adalah dari tanggung jawab kita semua, dari individu-individu, pribadi-pribadi. Khususnya generasi muda, itu banyak sekali kita temukan masalah-masalah yang sepele sesungguhnya, tetapi menjadi besar. Contohnya adalah tawuran pelajar, kemudian tawuran massa, yaitu masyarakat, kemudian ricuhnya tentang pilkada. Hal-hal yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan mudah, diselesaikan dengan baik, tetapi bisa bertambah besar. Baru-baru ini kita juga pernah mendengar berita bagaimana perebutan lahan pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan tanggung jawab kita semua. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menumbuhkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara semakin kokoh dan kuat lagi? Upaya yang harus dilakukan untuk memperkokoh rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah rasa nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme adalah perasaan cinta tanah air, di mana kita mencintai tanah air kita. Salah satunya cara mencintai tanah air kita yaitu dengan mencintai semua produk-produk hasil dari negeri kita sendiri atau dari negara kita sendiri. Hal yang sepele memang, tetapi itu membuktikan bahwa kita memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian selain produk-produk dalam negeri atau produk-produk sendiri, rasa cinta itu bisa kita lakukan dengan menerima apa yang sudah ada di negara kita. Misalkan seperti ini, di negara kita tahu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, di mana banyak sekali perbedaan. Tetapi perbedaan itu jangan dijadikan masalah. Justru dari perbedaan itulah yang menyatukan kita. Perbedaan bukanlah masalah, tetapi perbedaan itu membuat kita beragam, membuat kita semakin harus saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Keberagaman di Indonesia bisa kita lihat dari agama. Agama di Indonesia ada berapa yang diakui oleh pemerintah? Saat ini yang diakui oleh pemerintah ada 6 agama. Dan semua agama itu ada di Indonesia dengan toleransi yang tinggi. Mereka, agama tersebut bisa hidup rukun di Indonesia. Selain agama, perbedaan yang lain adalah suku. Suku kita juga banyak sekali, beragam suku di Indonesia. Jadi dengan makin banyaknya suku, justru kita harus saling mengenal antara suku yang satu dengan suku yang lain. Kemudian selain suku, bahasa kita sangat beragam. Alangkah baiknya kaum milenial saat ini harus mengenal bahasa daerahnya, karena banyak sekali anak-anak milenial yang tidak mengenal bahasa ibunya atau bahasa daerahnya masing-masing. Itu justru jadi tantangan buat kita semua. Kemudian selain bahasa, budaya kita juga beragam. Dari budaya yang beragam itu justru kita harusnya merasa bangga kita memiliki budaya yang sangat beraneka ragam, dan itu menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Selain rasa nasionalisme, kita juga ada rasa patriotisme. Yaitu apa sih patriotisme? Patriotisme adalah bela negara. Wujudnya apa kita membela negara? Bela negara mungkin buat kalian yang siswa-siswi SMA, khususnya SMA yang tingkat 3, kalian bisa mengikuti upacara bendera. Itu adalah bentuk dari rasa patriotisme, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk melaksanakan upacara bendera. Kemudian selain upacara bendera, kalian juga bisa membantu orang tua, itu bentuk patriotisme juga. Jadi banyak cara yang bisa kalian lakukan untuk mewujudkan rasa patriotisme kalian. Kemudian selain rasa patriotisme dan nasionalisme, ada lagi upaya yang harus kita lakukan untuk memperkokoh rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu toleransi. Nah, toleransi itu perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Seperti yang kita tahu, keberagaman di Indonesia
dibutuhkan rasa toleransi yang tinggi. Kita harus saling menghargai dengan perbedaan yang ada. Kemudian selain toleransi, ada satu lagi yang menyatukan atau memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu ideologi. Ideologi kita apa? Ideologi kita adalah Pancasila. Ideologi kita Pancasila itu berbeda dengan negara lain, berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Pancasila hanya dimiliki oleh negara kita. Dari mana Pancasila itu? Pancasila itu bersumber dari budaya bangsa kita sendiri. Nah, itu adalah di mana Pancasila itu menjadi nilai-nilai Pancasila itu berasal dari akar budaya bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lain. Contohnya, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa sih ketuhanan yang Maha Esa? Karena kita tahu di sini beragam, di negara ini beragam agamanya. Oleh karena itu, di sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengakui adanya Tuhan, walaupun agama kita berbeda. Nah, itulah yang membedakan ideologi kita dengan ideologi bangsa lain. Selain Pancasila sebagai ideologi kita, hal-hal yang perlu dihindari dalam upaya menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, sukuisme. Kenapa harus dihindari? Karena sikap sukuisme ini mengunggulkan bahwa sukunya lebih baik atau sukunya lebih tinggi dibandingkan suku-suku yang lain. Ini berbahaya buat persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, yaitu chauvinisme. Chauvinisme adalah perasaan bahwa bangsanya adalah lebih unggul dibandingkan bangsa yang lain. Ini juga berbahaya untuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau misalnya bangsa lain dianggap lebih rendah, kira-kira bangsa lain mau terima nggak? Nggak akan ada bangsa yang mau menerima dianggap lebih rendah. Oleh karena itu, perasaan chauvinisme atau merasa bangsanya lebih tinggi atau lebih unggul itu tidak baik untuk menumbuhkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu ekstremisme. Nanti di-cut ya, Pak. Oke, yang ketiga yaitu ekstremisme. Ekstremisme ini adalah perasaan bahwa pendiriannya sebagai sesuatu yang sangat berpengaruh sehingga dia harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Ini berbahaya juga. Kenapa? Bayangkan kalau orang yang memiliki pandangan seperti ini menganggap apa yang diinginkan harus terjadi, itu otomatis akan mencederai toleransi, dan ini juga berbahaya untuk keberadaan kesadaran berbangsa dan negara. Yang terakhir yaitu tentang provisialisme, yaitu perasaan bahwa provinsinya lah yang paling baik, provinsinya yang paling unggul. Padahal provinsi ini banyak sekali dan mereka juga tidak mau kalah dengan provinsi yang lain. Nah, ini juga berbahaya kalau ada orang-orang yang beranggapan bahwa provinsi saya lebih unggul, provinsi saya lebih baik dibandingkan provinsi lain. Padahal tiap-tiap provinsi pasti memiliki keunggulan dan kelebihan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa melihat sesuatu dengan sebelah mata. Kita harus tetap menghargai perbedaan tersebut. Artinya toleransi dibutuhkan di sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi ini, yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Ibu harapkan sikap-sikap yang kurang baik, nilai-nilai yang tidak baik dihilangkan dalam kehidupan kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.